Mirsa, kalau kita membaca dalam 4 kali debat yang sudah diselenggarakan, terkadang memang tidak ada yang bisa menebak bagaimana jalannya debat yang berlangsung, pemirsa. Tapi kalau kita membaca apa yang akan terjadi dalam debat terakhir, pastinya punya kelebihan dan kekurangan. Anies dianggap paling mumpuni karena ini temanya dia banget atau megang banget, pemirsa. Tapi juga dari 03 juga dianggap pengalaman sebagai kepala daerah. Tapi jangan salah, dari 02 Prabowo dianggap juga akan menghadirkan kejutan dalam debat yang akan berlangsung besok. Benarkah analisis saya? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya sudah menyusun narasumber saya duduk sesuai dengan urutan nomor urut paslon masing-masing. Dari 1 di sini ada Mas Mustafa Nara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili 2 di sini ada Mas Astrio Felijen dari TKN Prabowo Gibran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Caca. Dan juga dari 03 di sini Mas BK Ulung Hapsara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini agak terpisah jarak waktu ini. Teman saya di sana pengamat politik kita, Kang Ujang. Assalamualaikum Kang Ujang. Waalaikumsalam, Mbak Ini beda Caca. tempat doang Kang Ujang ya. Oke, mungkin sekarang saya ingin ke nomor urut 1 terlebih dahulu. Yakin nggak sih kalau dari 1 ini pasti akan bersinar paling unggul, karena kalau tidak ini kan bakal jadi bahan kritikan. Ini kan temanya Pak Anies banget ini, atau jangan-jangan jadi beban ini, bagaimana? Jadi trauma dengan Pak Prabowo waktu debat pertahanan ya. Tenang aja, saya kemarin pekan lalu merilis satu vlog pendek. Saya bilang secara terbuka bahwa Anies 101% siap dan bahkan tim kami menyarankan kepada paslon lain untuk mempersiapkan tim medis yang cukup karena Anies akan menyerang habis-habisan dari awal. Itulah ciri khas Pak Anies. Dan Siapa sih mau diserang? Siapa? Ya Pak? Mau nyerang siapa ini? Mau nyerang paslon Yang jelas mana? nggak mungkin nyerang sendiri-sendiri kan. Oke. Jadi Pak Anies akan mengeluarkan segala sumber dayanya. Oke. Karena memang seperti Mbak Caca bilang tadi, ini Anies banget. Tapi Anies banget itu nggak sama dengan Prabowo banget ketika pertahanan. Jadi Anies sudah siap 101%, kemarin kita sudah bismillah. Pokoknya akan tarung terakhir ini akan dihabiskan waktunya untuk membantai lawan. Kira-kira gitulah. Oke. Tapi bukan membantai beneran, ini dalam diskusi Iya. biasa lah. Oke. Saling serang itu biasa, nggak usah capek. Iya, oke Mas Astrio, kalau kata Mas Nara sudah siap belum tim medisnya? Karena siap menyerang nih, Mas Astrio boleh silakan. Ya, Mbak Caca, terima kasih. Saya rasa yang menjadi pembeda utama adalah tidak pernah Pak Prabowo dalam benak beliau itu berpikir untuk menyerang balik. Oke. Karena bagaimanapun Pak Prabowo dan Mas Gibran selalu menitipkan pesan kepada seluruh pendukung-pendukung beliau bahwa baik Pak Ganjar maupun Pak Mahfud, keduanya merupakan putra terbaik bangsa. Sehingga tujuan dari debat besok bukanlah untuk menyerang maupun untuk memenangkan debat tersebut. Tetapi melainkan untuk memberitahu rakyat Indonesia bahwa Indonesia sekarang sedang ada di gerbang. Loncatan menuju negara maju, menyambut Indonesia Emas 2045. Maka daripada itu rakyat perlu mengetahui tantangan sekaligus solusi-solusi apa saja yang mesti dibawa oleh seorang pemimpin. Terutama dalam kepemimpinan 5 tahun mendatang. Oke, Mas BK, Ya. ini bagaimana kalau dibilang akan menyerang siapapun? Jadi mungkin tidak ada kubu-kubuan juga di sini. Dari 03 seperti apa? Ya, memang kan dari awal tidak ada kubu-kubuan Iya, karena iya. ini kontestasi ya, Ya. kontestasi 01, 02 dan 03. Tetapi kami memastikan bahwa Mas Ganjar sudah siap. Apalagi tadi juga dalam pidato atau orasi politik di GBK, Mas Ganjar sudah bilang, kami selama kampanye sudah mengunjungi 315 titik. Artinya ini bukan hanya mengunjungi nih, tetap bukan hanya sekedar menyampaikan janji, tapi juga menyerap apa saja kebutuhan dari warga, pengalaman warga. Dan itu menurut kami itu yang terbaik. Justru belajar dari pengalaman, belajar dari warga itu menjadi bekal terbaik untuk debat besok. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa juga Mas Ganjar itu pengalamannya selain sebelum jadi gubernur 2 periode adalah anggota DPR. Sehingga mampu kemudian memfungsikan bagaimana membuat kebijakan yang baik, melakukan pengawasan, plus juga bagaimana mengelola anggaran atau menentukan anggaran negara. Itu yang kedua. Yang ketiga, besok itu bukan hanya Mas Ganjar yang akan debat dalam tanda kutip, tetapi juga dibantu oleh Pak Mahfud menyiapkan data-data dari apa yang kemudian pernah dilakukan oleh Pak Mahfud baik sebagai ketua MK, sebagai menteri dulu zaman Gus Dur maupun juga Menko Polhukam. Meskipun gitu ya, bidangnya itu politik hukum dan keamanan, tetapi juga
tentu saja akan terkait erat dengan topik-topik debat besok. Saya Oke. kira itu. Sekarang saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, kira-kira prediksi untuk debat berlangsung besok ini seperti apa? Semua jurus yang mereka miliki akan keluar, ini akan panas, ibaratnya perang bubat atau seperti apa, Kang Ujang? Ya ini menarik ya, ini pasti semua calonnya capres akan habis-habisan, akan gaspol agar mati-matian untuk bisa mengerek elektabilitas. Kenapa? Kalau kita lihat misalkan dari elektabilitas yang ada ya antar capres itu kan berharap agar katakanlah semuanya bisa masuk putaran kedua seandainya ada 2 putaran. Oleh karena itu debat ini saya pernah menganalisa suka tidak suka, senang tidak senang, besar kecil akan berdampak dalam konteks migrasi suara ya, terutama bagi mereka yang masih swing voters, bagi mereka yang masih galau, bagi mereka belum menentukan, maka ini akan menentukan di debat yang kelima. Bahkan ada survei mengatakan bagaimana swing voter itu memilih ketika debatnya sudah usai 5 putaran. Artinya debat yang kelima ini, debat yang terakhir ini ada sangat menentukan untuk migrasi suara yang bagi mereka yang masih galau itu. Yang kedua Mbak Caca, saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya perdebatan ini harus dilihat secara komprehensif. Paling tidak ada 3 catatan yang harus saya sampaikan. Pertama, para kandidat capres itu harus menguasai isu debat yang memang yang substantif. Agar nanti perdebatan itu memang fokus mengarah kepada visi misi, program, platform ya, ide gagasan yang memang sudah disiapkan untuk Indonesia ke depan. Yang pertama. Jadi kalau nanti tidak menguasai materi pasti debatnya akan kemana-mana. Yang kedua, soal penguasaan panggung. Ini penting. Karena bagaimana seorang debat yang handal itu pasti menguasai panggung. Sehingga apa yang disampaikannya itu bisa dicerna dengan baik oleh masyarakat. Yang ketiga yang saya harus sampaikan bahwa paling tidak ya para kandidat capres itu bisa memprediksi pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh moderator maupun lawan debatnya. Sehingga apa? Misalkan isu pendidikan, isu ketenagakerjaan, isu kesehatan gitu ya. Itu mampu diprediksi oleh kandidat bahwa pertanyaannya mengarah ke sini. Sehingga responnya akan cepat dijelaskan dan itu akan membuat memiliki nilai plus di mata publik. Oleh karena itu saya meyakini ini akan bermain ofensif dan saya meyakini juga semua akan habis-habisan dan dalam konteks ini masyarakat akan menilai karena debat terakhir ini debat yang sangat menentukan dalam konteks sejarah bangsa ke depan. Oke, baik. Sesaat lagi nanti saya akan tanya kepada seluruh narasumber saya, benarkah seperti itu bahwa gaya permainan dalam debat terakhir akan bermain ofensif, pemirsa, bukan defensif lagi. Karena ini merupakan kesempatan terakhir bagi mereka untuk meyakinkan pemilih, memilih mereka di 14 Februari. Sesaat lagi. Ya, sekarang saya ke Mas Astrio. Ini kan kesempatan terakhir meyakinkan hati masyarakat untuk memilih 02. Masa nggak mau menyerang gitu? Ataukah jangan-jangan ini punya strategi khusus ini? Di terakhir ini terengginas atau bagaimana? Iya, saya rasa strategi khususnya balik lagi itu adalah program-program dan gagasan-gagasan yang relevan terhadap tantangan-tantangan yang sedang kita hadapi hari ini. Kalau kita berbicara dalam kerangka besar kesejahteraan sosial, maka kita juga berbicara akses-akses mendasar yang memang sudah menjadi hak daripada seluruh warga negara Indonesia. Kita berbicara hak terhadap pangan, terhadap edukasi, terhadap kesehatan, terhadap perumahan, terhadap pekerjaan yang layak juga. Maka daripada itu dalam kerangka besar tersebut Pak Prabowo akan meyakinkan masyarakat bahwa memang dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045 kita harus memperbaiki, kita harus melanjutkan fondasi-fondasi yang telah dibangun oleh Presiden Joko Widodo dengan melalui 2 hal. Yang pertama adalah memperkuat kemampuan keuangan negara, penerimaan negara dalam hal ini untuk memperbesar penerimaan pajak kita terutama tax ratio. Lalu yang kedua adalah menggaungkan program-program yang langsung menyentuh masyarakat di tingkat grassroots. Salah satunya adalah program makan siang dan susu gratis yang sudah sejak lama digaungkan oleh Pak Prabowo. Oke, nah sekarang saya mungkin ke Mas BK juga. Apakah di debat terakhir nanti memang lebih kepada penguasaan panggung, gaya yang memikat, atau ini balik lagi kuat-kuatan data atau seperti apa? Ya, saya sebagai pembuka gitu ya, saya mengibaratkan debat itu kayak sepak bola. Ada 3 taktik yang sering dimainkan oleh pelatih. Catenaccio itu bertahan total. Yang kedua tiki taka, ini otak-atik, terus gol. Atau yang ketiga total football, pertahanan yang terbaik adalah menyerang. Nah itu akan ditentukan besok. Tetapi yang jelas Mas Ganjar sudah siap dengan data.
Itu yang pertama, karena data apa saja ya, tentu saja data terkait dengan topik, mau pendidikan, mau kesehatan, kesejahteraan sosial, sampai kebudayaan sudah siap. Karena bukan hanya, saya kira Mas Ganjar itu bukan hanya gubernur, tapi dia juga pelaku aktif untuk menelurkan kebijakan-kebijakan yang ada. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira besok juga menjadi ajang pembuktian begitu bagi Mas Ganjar dan Pak Mahfud tentu saja, seberapa besar mereka mampu menyerap aspirasi dari masyarakat ketika keliling-keliling daerah itu, gitu ya, untuk kemudian disampaikan secara tepat besok, sehingga mampu meyakinkan warga. Terus terang saya juga kalau soal data segala macam ya pasti itu udah keharusan lah, tapi juga pengalaman. Saya kira dan ini kan bisa nanti menjadi modal untuk nanti Pak Prabowo atau Mas Anies begitu untuk melawan itu. Tetapi yang jelas ada satu hal soal data lagi. Untuk menghindari tuduhan bahwa ada pasangan calon yang menyerang secara personal. Padahal ini ngomong data. Sehingga tuduhan kayak kemarin debat ketiga itu, padahal itu udah data yang benar-benar berdasarkan riset, ada data anggaran yang itu terbuka dan itu bisa diakses, tapi dianggap menyerang personal. Dan malah ini tadi juga disampaikan Pak Jokowi lagi nih, Pak Presiden sudah berpesan besok debat terakhir tidak nyerang personal. Padahal menurut catatan kami tidak pernah, atau Mas Ganjar, Pak Mahfud tidak pernah menyerang personal. Mas Nahra, pengalaman Pak Anies sebagai Menteri Pendidikan waktu itu di 2016, ini akan menjadi apa ya, cara untuk menyerang juga karena pasti dia punya data, atau jangan-jangan jadi bumerang kan dipecat Pak Jokowi, bagaimana? Pak Anies itu sebelumnya sudah diwawancari tentang dosa-dosa Anies ya di sebuah stasiun televisi swasta. Pak Anies sudah dengan cakap menjawab itu dan tidak bisa dibantah lagi ya. Kenapa dia dipecat? Nggak ada yang bisa memastikan karena apa. Tapi pada waktu itu ada satu peristiwa yang orang mungkin nggak tahu. Jadi Belanda itu sedang akan mengirim namanya pusaka cakra milik Diponegoro. Nah, kata Diponegoro sekarang kita pakai sebagai markas 01 di Diponegoro 10. Akan menyerahkan pasukan cakra ini kepada Indonesia. Tetapi pas orang Belanda ini datang ke Indonesia, kan tidak memberitahu kapan ya, karena itu rahasia negara, ya rahasia negara. Nah pas datang itu ternyata Pak Jokowi lagi di luar negeri. Padahal menurut informasi Pak Jokowi yakin ya nanti siapapun yang menerima cakra itu, senjata cakra itu, dialah yang akan memegang tampuk kepemimpinan setelah Pak Jokowi. Nah, ternyata Pak Jokowi saat itu lagi di luar negeri. Pak Anies ditelepon, Pak Anies tolong wakili saya. Karena saya lagi luar negeri, akhirnya yang terima Pak Anies. Nah, kemungkinan besar itu adalah salah satu yang dugaan saja ya, yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam hubungan kedua belah pihak. Selain juga masalah-masalah lain ya, misalkan Pak Anies itu memang dia ya lurus-lurus saja. Mereka membongkar kasus di kementeriannya sendiri, kemudian memburu ya terduga-terduga yang melakukan korupsi di kementeriannya, dia buru. Termasuk memburu ijazah palsu. Jadi ijazah palsu akhirnya menjadi isu sampai sekarang, sampai pengadilan di Solo, sampai sekarang masih berlangsung. Ini sensitif untuk tahun ini ya, tahun politik, sensitif sekali. Sidangnya belum selesai, Pak Jokowi udah mau lengser. Kira-kira gitu. Jadi untuk pengalaman, baik Pak Ganjar maupun Pak Anies sama-sama pernah menjadi kepala daerah selevel provinsi, gubernur yang tidak dilakukan lagi. Ya tentu sangat berbeda, 02 kan pengalaman yang beda. Kang Ujang bisa ditanggapi dong dengan cara masuk untuk bermain menyerang, mungkin apakah dari Pak Anies sebagai Menteri Pendidikan itu dia nanti akan punya data lebih unggul, bahkan juga data-data akurat juga akan dikeluarkan oleh Pak Ganjar, tapi strategi defensif dari 02 bisa jadi ini juga strategi menyerang untuk mereka supaya simpati lah, seperti apa Kang Ujang? Ya sejatinya begini, ketika para kandidat tampil yang terbaik gitu ya, bukan hanya persoalan tadi saya katakan 3 hal ya yang saya katakan di awal, ada substansi, penguasaan materi, dan dalam konteks yang terakhir adalah memprediksi pertanyaan-pertanyaan dari moderator maupun lawan debat. Tetapi ada hal yang lebih penting, bagaimana misalkan penyampaian itu disampaikan secara sederhana, secara lugas, secara by data, sehingga tadi yang Bang BK katakan tidak ada tuduhan-tuduhan yang personal itu bagus. Nah di saat yang sama sejatinya kalau ingin mendapatkan simpati publik, maka sesungguhnya yang harus didapatkan dari mereka 3 hal yang saya katakan tadi. Kenapa? Karena itu menjadi inti dalam konteks perdebatan. Kalau substansinya kosong, tidak menguasai gitu ya, ataupun ketika debat itu blank, ini menjadi persoalan. Lalu kita penguasaan panggungnya tidak memuaskan,
penyampaiannya juga tidak bagus gitu, ngomongnya kemana-mana, ini juga menjadi persoalan karena publik di seluruh Indonesia pasti akan mengawal debat ini dengan secara serius. Yang ketiga tadi, ketika ini kan ada problem juga dalam debat itu, misalkan pertanyaannya kemana nih, ya kan capres itu, apakah nanti akan personal tadi, apa by data, atau akan mendiskreditkan, ini juga harus dijawab dengan data-data yang tentu objektif ya, sehingga perdebatan ini tidak lagi dianggap oleh publik sebagai perdebatan yang tidak menarik, tapi perdebatan substantif yang memang rakyat butuhkan. Misalkan isu pendidikan apa gitu yang paling mendasar, misalkan kesejahteraan guru, kesejahteraan dosen. Kebetulan Mbak Caca saya 17 tahun jadi dosen gitu, bisa dicek gitu. Dosen-dosen swasta itu kalau kita boleh curhat gitu ya, itu gajinya di bawah UMR, bisa dicek. Itu sudah ada penelitian dari salah satu media. Oleh karena itu ini menjadi perhatian dari capres bagaimana ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan yang baik. Bahkan saya mengkritis ini, bagaimana misalkan sekarang pejabat itu begitu dengan mudahnya ya mendapatkan gelar profesor kehormatan. Ini luar biasa. Ini membuat pendidikan juga rusak. Yang kedua soal ketenaga kerjaan, Mbak Caca. Ini penting. Bagaimana anak muda Indonesia hari ini hidupnya mulai galau nih. Saya tadi banyak bersentuhan dengan mahasiswa di seluruh Indonesia, Kang. Kami mau lulus, bagaimana ya kerja agak sulit, lapangan kerja tidak terbuka. Nah ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi capres untuk mempersiapkan lapangan kerja yang menurut saya harus dipersiapkan ke depan yang banyak. Yang ketiga soal yang paling penting soal isu kesehatan. Anak muda Indonesia termasuk pemilih di Republik ini sangat fokus juga dengan pelayanan kesehatan di Republik ini. Karena begini, kita ini masyarakat yang rentan terkait dengan persoalan kesehatan. Memang kalau kita bandingkan dengan negara lain kita dianggap masih kuat. Tetapi dalam konteks kita masyarakat banyak yang miskin, maka kesehatan menjadi prioritas bagi capres untuk memberikan visi misi terbaiknya untuk jangka panjang. Nah terakhir Mbak Caca, kalau kita lihat bagaimana misalkan mendapatkan simpati publik itu, ya tadi debatnya ya harus elegan itu, harus bisa pesannya sampai kepada publik. Karena sehebat apapun yang disampaikan, sehebat apa substansi yang dikuasai, sehebat apapun penguasaan panggung, sehebat apapun misalkan mampu memprediksi jawaban daripada panelis maupun kandidat capres yang lain, tetapi kalau disampaikannya misalkan tidak dengan baik, tidak dengan elegan, tidak dengan bagus, maka pesannya tidak akan sampai. Itu catatan saya Mbak Caca. Baik, nanti saat lagi pemirsa kita coba untuk lebih spesifik karena memang tema besok itu cukup besar. Tapi mengingat salah satu poin yang nanti akan masuk dalam tema pembahasan adalah mengenai kesejahteraan sosial. Mumpung memang akhir-akhir ini masalah bansos begitu disorot, nanti kita akan bahas sesaat lagi usai jeda berikut. Ya kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya akan masing-masing bertanya kepada mereka ini mengenai, ya oke lah, ini kan terlalu banyak Mas Beka ya, topik bahasan. Pasti akan ada isu-isu sentral saja yang diungkap dalam debat terakhir. Masalah bansos nggak? Ya tentu begini, soal bansos itu kan hanya bagian begitu, bagian kecil dari kita bicara soal kesejahteraan sosial. Apalagi memang topik bansos ini sekarang sedang viral begitu. Karena yang pertama soal anggarannya jauh melebihi anggaran COVID gitu ya. Itu ketika pandemi, yang kedua juga soal tata kelola coba ditarik ke depan terlebih dahulu gitu ya. Tidak tiap bulan tapi ini dibayar di muka begitu. Yang ketiga ya presiden ini sampai turun tangan langsung begitu, dan banyak yang bicara juga bahwa ini kayak menjalankan tugasnya Pak Camat, ada yang di dalamnya tugas lurah, itu cukup mereka lah, bukan presiden itu. Tapi itu hanya jadi satu bagian saja. Tentu saja ada topik-topik lain yang itu sebenarnya bukan secara paradigma tidak terpisah begitu ya. Misalnya begini, soal kesejahteraan sosial. Bagaimana kemudian misalnya soal jaminan sosial bisa menentukan gitu ya, atau kemudian mempengaruhi juga soal pendidikan, kebijakan pendidikan, kebijakan kesehatan, kebijakan soal tenaga kerja. Itu hanya dari satu soal saja. Belum lagi kalau kita mau narik lagi soal ke budaya. Budaya kita, literasi kita gitu ya, masih rendah misalnya. Dan ini kan juga terkait dengan strategi atau kebijakan di bidang pendidikan. Belum kalau kita ngomong soal budaya di sektor kesehatan, tidak hanya soal kebijakannya saja. Itu yang kemudian saya kira penting untuk didebatkan besok.
gitu ya. Itu saya kira yang penting. Jadi debat itu bukan soal serang menyerang kok gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita ini mau milih calon presiden yang menguasai bagaimana permasalahan di Indonesia, tidak hanya sekedar nanti ketika terdesak akan hilirisasi misalnya. Terus apalagi kan nggak cukup itu aja. Baik, Mas Nahra bagaimana? Ini menjadi apa? Pintu masuk untuk menyerang atau apa ini bansos nih? Jadi perlu saya ceritakan, di DM, di direct message maupun di WA itu banyak sekali pertanyaan nadanya itu. Mas, nanti apa bentuk serangannya pertama? Yang kedua, saya usul pertanyaan ini untuk Pak Mahfud. Lo kasih masukan malah? Masukan. Ini saya usul ini pertanyaan untuk Pak Prabowo. Sebenarnya ini jebakan sebenarnya. Menurut saya, orang-orang yang mengirim pesan ke saya itu adalah tim mereka mungkin. Supaya kalau ini kita pakai oke aja nanti kita pakai. Kalau kita pakai betul udah siap menjawab karena dia udah nitip pertanyaan. Jadi kita hati-hati, tim 01 sangat hati-hati karena saya yakin sekali salah satu paslon ini punya kelemahan sangat besar. Wong bagian jobnya sendiri aja nggak bisa menguasai debat, apalagi yang jauh dari itu. Maka saya yakin ini sangat pusing beliau ini untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa Pak Prabowo mampu. Karena ini betul-betul berat temanya sangat berat dan saya yakin Paslon 02 memang PR-nya berat dibanding Pak Mahfud maupun Pak Anies, Pak Ganjar maupun Pak Anies yang mereka udah kerjaan sehari-hari. Seperti itu, apalagi soal pendidikan, soal budaya, soal itu sudah makanan sehari-hari. Jadi tinggal mulai saja kalau Pak Anies. Mas Nahra, saya tanya masalah bansos nggak jawab. Berarti ini nanti akan jadi bahan bahasan ini ya, feeling saya. Siap nggak dari 02? Iya, saya rasa barusan apa yang baru disampaikan oleh perwakilan dari 01 dan 03 merupakan refleksi dan menjadi pengingat kepada kita semua apa yang selalu Pak Prabowo sampaikan. Bahwa dalam kontestasi politik jangan hanya karena kita mengejar jabatan, kita merendahkan orang lain, kita menyebarkan data-data yang salah, persepsi-persepsi yang salah kepada publik. Karena yang hari ini terjadi, terutama terkait dengan bansos, adalah ada penggiringan opini yang salah dari pihak-pihak yang ingin menyatakan bahwa ini adalah produk untuk kepentingan pilpres paslon tertentu. Yang orang sering lupa adalah bansos ini bukan merupakan barang baru. Ini bahkan kalau kita berbicara konsep bantuan langsung tunai misalnya, ini sudah digaungkan di era Presiden SBY. Setiap tahun pun juga sudah diadakan. Dan ini merupakan produk politik yang memang sudah disetujui di DPR oleh semua perwakilan partai. Itu yang perlu dicatat. Lalu yang kedua adalah kita harus memahami, mungkin bapak-bapak ini sekalian yang mengkritik bansos ini tidak pernah hidup dalam kemiskinan. Tidak pernah hidup nggak pernah dapat bansos lah ya. Sehingga poin yang menjadi paling penting adalah rakyat ini sebenarnya sangat menantikan bansos. Karena apa? Tahun lalu kita mengalami El Nino yang bahkan bertahan sampai bulan Desember. Kekeringan panjang ini membuat volatilitas daripada harga pangan kita bergejolak. Walaupun inflasi kita secara nasional masih di angka di bawah 3%. Tapi untuk pangan, gejolak itu luar biasa. Sehingga ini bansos memang untuk meredakan secara spesifik pergerakan harga pangan supaya kita bisa menjaga daya beli dari masyarakat. Mas Nahra nggak pernah dapat bansos, jadi boleh kritik bansos gimana itu? Bukan soal pernah menerima atau tidak, miskin atau kaya. Ini jangan salah loh, paslon 3, paslon 1 itu akan meneruskan program bansos loh. Akan diteruskan. Tapi tambah plus, malah tambah plus. Baik apa? plus jumlahnya, plus kualitasnya maupun sebarannya. Supaya kita tidak salah sasaran. Jadi kita nerusin, jangan salah kalau ini maksudnya bansos yang kemarin salah sasaran? Ya masih banyak salah sasaran, orang sudah meninggal namanya masih tercatat penerima. Tapi gini dulu sebentar. Ya, kita peluruskan dulu soal ini. Sebenarnya bukan soal konsep bansosnya, tetapi secara teknis itu kan banyak yang tidak etis atau mosok. Itu salah satu ketua umum partai koalisi 02 mengatakan ini milik siapa? Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi ya, pilih Prabowo sama Gibran supaya ini teruskan, kalau tidak memilih nanti akan berhenti. Ini kan coba kalau bansosnya orang sudah paham semuanya bahwa ini uang rakyat, kembalikan rakyat butuh bansos, boleh itu betul itu. Tapi secara teknis, secara membaginya ini yang tendensius. Mas Beka. Ya, saya kira begini, kritik kebijakan publik seperti bansos itu bukan berarti kemudian menghilangkan, tapi memperbaiki. Memperbaiki apa saja? Soal sasarannya. Siapa saja misalnya keluarga miskin ya atau keluarga mereka yang terdampak itu yang memang memerlukan. Harus tepat sasaran. Itu kenapa kemudian Mas Ganjar, Pak Mahfud bilang sebagai KTP Sakti untuk mempermudah itu. Yang kedua tata kelola gitu ya. Tata kelola ini penting gitu ya. Kenapa? Ini uang rakyat. Uang pajak dari siapapun, mau milih 01, 02, 03 harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Tidak ada yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan golongan tertentu saja atau diaku oleh golongan tertentu saja. Itu yang kedua. Yang ketiga,
terkait dengan kritik-kritik tadi, saya kira penting juga untuk meletakkan pada konteksnya. Misalnya tadi, jumlah anggarannya itu jauh lebih besar dari COVID, gitu ya. Ya. Itu juga menjadi pertanyaan. Padahal kalau tadi El Nino atau apapun itu bisa. Kita mengakui bahwa bansos itu juga ada dari zaman SBY, tapi kita tidak sedang mencoba menghilangkan itu. Gitu. Tapi justru bagaimana memperbaiki bansos itu menjadi lebih tepat. Saya kira itu. Tema bansos masuk dalam materi pembahasan debat besok, bisa dikatakan ini adalah rakyat banget pemirsa. Rakyat kebanyakan sekali, banyak yang membutuhkan. Bisa jadikah Kang Ujang bahwa ini akan menjadi bumerang buat mereka jikalau mereka salah menjawabnya, bahkan juga keunggulan kalau tawaran mereka begitu tepat sesaat lagi. Oke, jikalau yang dibahas besok adalah mengenai materi bansos, apakah ini menjadi strategi jitu untuk menyerang salah satu paslon atau jangan-jangan ya salah ngomong capres ini juga untuk bumerang untuk mereka? Kang Ujang seperti apa? Ya, tentu bansos ini menjadi sesuatu yang isu yang besar ya dalam Pilpres kali ini. Karena kita tahu dalam masa SBY, Pak SBY incumbent gitu. Kemarin juga Pak Jokowi 2019 incumbent. Jadi walaupun digelontorkan dianggap tidak ada masalah ketika itu. Tetapi saat ini ketika misalkan Pak Jokowi itu sebagai presiden, anaknya ikut kontestasi, ya ini yang menjadi persoalan bagi kubu yang lain. Nah dalam konteks bansos ini saya melihat ini bridging ya, jembatan dalam konteks ya suka tidak suka, senang tidak senang ya sebagai alat untuk berkampanye gitu dalam konteks politik hari ini. Ya walaupun memang kita melihat Mbak Caca ya, saya sering keliling-keliling juga di kampung juga banyak, di kampung saya banyak yang mendapatkan bansos. Bahkan mereka mengatakan ya mereka yang mendapatkan bansos itu dalam konteks membangun keterikatan emosional ya kepada pemerintah itu sangat tinggi. Oleh karena itu kubu 03 dan 01 ya mengingatkan kan mengkritik persoalan bansos ini karena bansos ini ketika digunakan oleh Pak Jokowi, oleh Pak Presiden katakanlah dianggap menguntungkan kubu tertentu dan merugikan kubu yang lain. Nah oleh karena itu ya konteksnya memang ya kita tahu bahwa 2019 kalau boleh saya mengatakan yang mengkritisi ya dulu memang satu kelompok antara misalkan PDIP dengan Pak Jokowi yang ada di 03, Nasdem PKB di 01 dengan Pak Jokowi. Jadi tidak ada riak-riak dulu itu. Tetapi hari ini ketika Pak Jokowi sebagai presiden gitu ya dianggap ya memainkan, saya anggap katakanlah ya dianggap memainkan bansos untuk kepentingan politik, ini yang menjadi kritik bagi publik maupun bagi 01 dan 03. Tetapi memang ini kita catatan dalam konteks berdemokrasi ya, boleh kita mengingatkan presiden, kita juga tidak dilarang juga untuk selalu tidak henti-hentinya mengingatkan presiden bahwa presiden harus bermain dalam konteks demokrasi yang ketika posisinya sebagai presiden maka harus berjiwa negarawan. Itulah tuntutan-tuntutan hari ini yang diinginkan oleh publik. Dan saya meyakini ya secara psikologis ada batasan yang agak sulit antara seorang Pak Jokowi, seorang presiden, dan seorang ayah. Seorang presiden mungkin Pak Jokowi ingin di tengah, ingin netral, kepentingannya untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara ya, berjiwa negarawan. Tetapi seorang ayah secara psikologis pasti akan memenangkan anaknya. Nah inilah sebenarnya jalur-jalur, salah satu instrumennya adalah bansos. Oleh karena itu tadi kritikan dari 03, 01 termasuk publik, agar Pak Jokowi tadi ya tidak membagi-bagikan bansos secara katakanlah ya secara besar-besaran untuk kepentingan katakanlah politik tertentu. Ini yang menjadi kritik kita bersama. Tetapi apapun itu kita lihat nanti apakah ini efektif. Saya meyakini ya ketika Pak SBY itu efektif. Pak Jokowi juga efektif. Nah hari ini apakah efektif atau tidak ya kita harus melakukan survei ke depan. Baik. Apakah bansos itu efektif atau tidak begitu. Oke. Ya, terakhir mungkin saya tanya kepada masing-masing paslon di sini, kira-kira percaya diri tidak bahwa nanti akan unggul dalam debat besok? Pak Anies dikenal sebagai pinter omon-omon, itu sudah tidak ada masalah, silakan. Yang memang Pak Anies itu pinter ngomong karena dia seorang akademis, rektor, dosen, untuk menyampaikan visi misi perlu pinter bicara. Coba bayangkan, misalkan salah satu paslon menguasai materi tapi nggak bisa ngomong, gimana itu situasinya kira-kira? Apalagi kalau mendapatkan serangan, dia pasti akan mentalnya jatuh. Maka saya sediakan tim medis. Takut saya nanti akan lempar handuk di tengah debat. Itu yang saya sampaikan. Yang kedua soal soal
apa namanya bansos. Ya. Sebenarnya nggak ada masalah di undang-undang pemilu itu hanya ada syarat di situ presiden dan wakil presiden, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota nggak boleh melakukan sesuatu yang menguntungkan atau merugikan paslon. Nah, tapi Pak Jokowi mohon maaf nih, saya nggak ngomong 02 ya. Pak Jokowi itu kalau menyerahkan bansos itu di belakangnya itu ada baliho Gibran. Nggak mungkin itu kebetulan. Itulah yang disebutkan dalam undang-undang itu membuat apa? Pak Jokowi membuat seperti berpihak. Iya. Karena apa? Melakukan pembagian itu di belakangnya ada salah satu paslon yang gambarnya gede kapan. Seperti itu. Oleh karena itu betul kata Pak Ujang tadi, sulit membedakan antara kepala negara atau kepala rumah tangga. Seperti itu. Jadi kalau saya keras saya mengatakan Pak Jokowi mundur aja kalau main kampanye. Tapi Muhammadiyah agak ringan. Tolong dicabut omongannya bahwa presiden itu boleh melakukan kampanye. Muhammadiyah lebih soft. Kalau saya enggak, mundur saja supaya bebas. Mau setiap hari 24 jam kampanye untuk anaknya, no problem. Kalau mundur atau cuti, ini cuti tidak, mundur tidak, apalagi kan seperti itu. Jadi lebih bagus, lebih fair kalau memang masih ngotot kampanye, masih pengen membagikan bansos di belakangnya ada baliho putra beliau, lebih bagus cuti, lebih bagus lagi mundur seperti yang dilakukan oleh Mahfud MD. Kan juga bagus itu, betul nggak, Mas? Ya, Betul. Mas Astrio seperti apa? Kira-kira gimana debat besok Pak Prabowo akan unggul atau tidak ini? Ya, pertama sebelum saya jawab pertanyaan itu Mbak Caca, saya rasa memang di dalam matanya paslon 01 dan 03, ketika sedang masa pemilu, maka pemerintah itu harus berhenti total. Melakukan program-program yang justru dibutuhkan oleh masyarakat. Karena selalu akan dituduh digunakan sebagai alat untuk keuntungan paslon tertentu. Ini yang kita katakan, tidak boleh kita mengorbankan rakyat. Timing dari bansos itu sudah sangat jelas. Pertama kita baru menghadapi El Nino, 2 bulan lagi kita sudah menghadapi puasa dan lebaran. Ini harus kita antisipasi. Lalu kedua adalah menghadapi debat besok, Pak Prabowo yang banyak orang tidak sadar, itu dalam kapasitas beliau sebagai Menteri Pertahanan, sudah melakukan banyak sekali program-program yang menyentuh kesejahteraan sosial. Dan ini mungkin orang banyak yang mulai berbicara, kenapa seorang Menteri Pertahanan mengurusi sumber air? Kenapa Menteri Pertahanan menambah 4 fakultas di Universitas Pertahanan? Karena Pak Prabowo adalah satu-satunya paslon yang memandang bahwa pertahanan itu bukan lagi pertahanan konvensional, tetapi juga merupakan pertahanan sosial. Kita berbicara pertahanan pangan, kita berbicara pertahanan air, kita bicara pertahanan sumber daya manusia. Itu Pak Prabowo sudah lakukan ketika beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dan ini akan dieskalasi jika beliau mendapatkan mandat sebagai Presiden Republik Indonesia. Mas BK seperti apa? Ya, tentu saja Mas Ganjar sangat siap untuk debat besok. Satu, soal pengalaman. Dia pernah di DPR, jadi gubernur 2 periode. Ditambah juga pengalaman dan pengetahuan Pak Mahfud. Tentu saja akan membantu dalam persiapan debat berdasarkan pengalaman beliau di eksekutif, yudikatif maupun legislatif. Tentu saja akan memperkaya dan memperkuat. Karena ini kan duit tunggal. Iya. Jadi debat itu besok bukan hanya debatnya Mas Ganjar saja, tapi juga debatnya Pak Mahfud. Karena persiapannya juga dilakukan berdua. Itu yang pertama. Yang kedua, menyiapkan data. Supaya lagi-lagi tidak dianggap menyerang personal. Data itu bisa diakses. Tentu saja data yang disampaikan dalam debat selama ini oleh pasangan 03 itu bisa diakses publik sebenarnya. Bukan kemudian jadi rahasia atau informasi yang dikecualikan kalau pakai undang-undang tentang keterbukaan informasi publik. Itu sama sekali tidak. Yang ketiga, dan ini yang penting adalah energi masyarakat yang sudah ketemu dengan Mas Ganjar, sudah ketemu Pak Mahfud, sudah diserap dan akan disampaikan besok dalam debat pamungkas, baik dalam sektor kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, inklusi maupun kebudayaan. Ini saya kira bukan tema terlalu banyak, tetapi kalau kita mampu sebenarnya melihat keragaman Indonesia, ini bisa jadi satu energi yang menyatukan bangsa dan negara ini. Saya kira itu, Mbak. Oke, ya kita tunggulah bagaimana penampilan dari masing-masing capres dalam debat pamungkas. Ini debat terakhir dan pastinya Anda harus menyaksikan detik-detik penyelenggaraan debat. Dan pastinya nonton di TV One. Nanti kita akan bersiaran 15.30 pesan sponsor. Sama saya Caca Anissa dan juga Alfat besok ya pemirsa ya. Ken, sesaat lagi ada apa ya kita ya? Betul, kalau itu tadi persiapan jelang debat terakhir yang akan berlangsung esok hari. Nah usai jeda pemirsa, kami akan mengajak Anda juga untuk melihat bagaimana persiapan jelang perebutan 2 sabuk juara di One Pride MMA King Size New Champion yang akan hadir juga pada malam hari ini. Saat lagi kami kembali.